Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nah hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang struktur surat pribadi. Apa saja sih struktur surat pribadi? Nah, di sini kalian bisa mengingat-ingatnya dengan mudah dengan lirik lagu. Disimak ya. 1 kota tanggal surat, 2 salam pembukaan, 3 buka isi tutup, 1 2 3 salam tutup tanda tangan. Mudah bukan? Kita ulangi sekali lagi ya. 1 kota tanggal surat, 2 salam pembukaan, 3 buka isi tutup, 1 2 3 salam tutup tanda tangan. Nah, kalian sudah mengetahui ya struktur surat pribadi. Sekarang inilah contoh penerapan struktur surat pribadi jika dituliskan. Oke, silahkan dibaca. Yuk kita analisis satu persatu struktur surat pribadi. Mari kita mulai. Struktur yang pertama, terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada umumnya, surat pribadi diawali dengan tanggal tempat surat itu dibuat. Hal ini juga berfungsi agar pembaca mengetahui di mana seseorang menulis surat tersebut dan kapan surat itu ditulis. Jadi, ini adalah tempat dari si penulis ya. Informasi ini terletak pada bagian kanan atas surat. Dianjurkan untuk menyantumkan alamat pengirim. Jika alamat surat tidak dituliskan, dapat menulis kota dan tanggal surat. Seperti kalau kalian berada di Yogyakarta, penulisannya adalah Yogyakarta 25 Agustus 2020. Jadi penulisannya, kotanya harus menggunakan huruf kapital dan nama bulannya harus menggunakan huruf kapital juga ya. Tidak boleh seperti ini, Yogyakartanya kecil, atau seperti ini, Yogyakartanya sudah besar tetapi bulannya menggunakan huruf kapital, huruf kecil. Atau seperti ini, sudah benar Yogyakartanya menggunakan huruf kapital, bulannya menggunakan huruf kapital, tetapi kalau penulisannya ada seperti ini, tanda seperti ini, itu salah ya. Struktur yang kedua, tujuan surat. Selain tempat dari si penulis, biasanya dalam surat pribadi juga disertakan alamat atau tempat si pembaca dan kepada siapa surat itu ditujukan. Jadi tujuan surat ini adalah penerimanya ya. Siapa yang menerima surat kalian? Oke? Yang ketiga, salam pembukaan. Salam pembukaan biasanya cukup bervariasi sesuai keinginan dan suasana hati si penulis. Salam pembukaan biasanya berupa sapaan seseorang untuk mengawali surat pribadi. Selain Assalamualaikum, contoh lainnya adalah seperti kata halo. Misalnya yang menerima Nurul, berarti halo Nurul. Salam sayang untuk yang tersayang, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Oke? Struktur yang selanjutnya, pembukaan. Sesuai dengan namanya, ia mengandung kata pembukaan. Paragraf pembuka ini pada umumnya berisi topik-topik awal seperti menanyakan kabar dan sebagainya. Bagian ini berupa kalimat-kalimat yang mengandung ke inti topiknya, bukan gagasan utama. Jadi seperti kata basa-basi terlebih dahulu ya. Struktur yang selanjutnya yang terpenting yaitu isi.
Paragraf isi merupakan paragraf yang merupakan inti topik, jadi yang terpenting atau gagasan utama atau tujuan sebenarnya dari si penulis surat. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu penutup. Nah, kalau paragraf pembuka berisi kalimat-kalimat untuk membuka pembahasan, maka paragraf penutup untuk menutup pembahasan, seperti pernyataan untuk menyudahi suratnya, atau undur diri menyatakan bahwa penulis mengakhiri surat. Paragraf penutup bisa berupa permintaan maaf, harapan penulis, dan sebagainya. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu ada salam penutup. Sama halnya dengan salam pembuka, salam penutup dalam surat pribadi juga beragam untuk mengakhiri surat. Seperti contohnya selain dari kata wassalamualaikum, ada kata salam, salam manis, salam hangat, salam kangen, dan sebagainya. Struktur yang terakhir yaitu identitas pengirim, terletak di bagian bawah ya. Biasanya setelah memberikan salam manis, di bawahnya akan ditulis juga nama pengirim dan tanda tangan. Namun karena menulis surat pribadi pada dasarnya bebas, jadi nggak masalah kalaupun nggak ada tanda tangan atau mencoba dengan tanda lainnya, tergantung keinginan dan suasana hati penulis. Nah, kurang lebihnya begitu ya penjelasan mengenai struktur surat pribadi. Gimana? Mudah banget kan? Sebenarnya nggak ada kriteria khusus untuk menulis surat pribadi. Enaknya kalian aja kalau ngomong ke teman kalian atau ke kerabat kalian gimana. Bahkan tidak apa-apa loh buat pakai bahasa gaul sekalipun, selama orang yang dituju atau yang kalian kirim itu mengerti apa yang kalian maksud. Kalau kalian mau bikin surat buat orang-orang terdekat kalian atau orang-orang spesial, bisa banget nih dengan penuh ketulusan kalian, pasti orang yang baca seneng kok dapat surat dari kamu.